Kita sering menganggap gosip sebagai sesuatu yang buruk, tapi bagaimana jika kemampuan bergosip justru menjadi salah satu alasan manusia mampu membangun sebuah peradaban? Bagaimana jika cerita-cerita yang kita bagikan kepada sesama ternyata menjadi fondasi lahirnya kelompok, budaya, bahkan bangsa? Untuk memahaminya, kita perlu melihat jauh ke belakang pada saat manusia mulai berpikir dengan cara yang berbeda. Manusia ini tiba-tiba mengalami evolusi. Saya tuh kadang sering diprotes, Pak, kok Pak Rizal itu memasukkan manusia sebagai makhluk hewan? Loh iya, kita itu bagian dari hewan kera besar kita itu. Sama simpanse, sama gorila, sama bonobo. Kita itu kromosomnya ada kecenderungan samanya 97%. Perbedaan sama kera besar itu kita hanya 3%. Jadi ojo gaya podo karo kera sakjane. Ini menurut biologi. Saya tidak mengatakan menurut agama ya. Aku diseneni. Menurut agama nggak gitu, Pak. Oh iya, ini agama Nabi Adam semuanya itu. Apa evolusi dari makhluk bipedal ini? Manusia bisa berdiri tegak. Ketika berdiri tegak, yang terjadi matanya jadi bisa ngelihat kemana-mana, 360 derajat, stereo matanya, dia bisa ngelihat gitu-gitu. Sehingga apa yang terjadi? Dia bisa mengamati sesuatu yang mungkin hewan dan tumbuhan tidak bisa lakukan. Ada kali hewan yang matanya jauh lebih hebat dari manusia itu ada. Dan riset beberapa teman saya mengatakan mata stereo manusia ini bisa melihat sesuatu di level 5 kalau nggak salah, saya lupa persisnya, di mana kamera digital terbaik hari ini baru di level 2. Jadi mata manusia itu jauh lebih tinggi daripada kemampuan digital itu, kamera digital. Jadi jangan-jangan memang manusia itu berevolusi disiapkan untuk menghadapi kehidupan dunia yang dunianya jin atau setan itu. Cuma kita frekuensinya belum nyambung aja. Tapi dari sisi mata jangan-jangan wis nyampe ke sana. Makanya orang-orang yang super cerdas itu bisa melihat sesuatu. Atau orang-orang yang mungkin sufinya tinggi, dia masuk ke dimensi sesuatu, dia bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa melihat. Jadi secara biologis mata kita itu canggih. Yang kedua, tulang belakang kita menjadi tegak, leher itu menjadi tegak. Dan yang ketiga, tangan ini bisa bergerak. Yang kalau itu hewan itu nggak bisa, dia harus begini, kera itu, gitu, begini, gitu. Karena dia begini, otaknya nggak berkembang. Karena manusia itu begini, otaknya jadi punya ruang untuk berkembang, volumenya, kapasitasnya. Tangan bisa bergerak bebas. Karena tangan bisa bergerak bebas, dia bisa dipakai untuk apa aja. Bawa alat, bawa senjata, bawa makanan, dan bahkan mencipta sesuatu yang hewan tidak bisa lakukan. Ketika jalannya 2 kaki, jalannya begini menjadi lebih efisien. Energi makanan yang dimakan bisa disimpan, dan ketika berjalan jauh tidak menggunakan energi lebih banyak daripada hewan, manusia jadi bisa menggunakan energi itu untuk mengembangkan otaknya. Kalau Yuval Harari, profesor dari Hebrew itu mengatakan tiba-tiba muncul namanya Homo sapiens. Jadi katanya jenis manusia dulu itu ada 5 atau 6. Ada sapiens seperti kita, ada Homo erectus, ada Homo floresiensis yang KT, manusia KT. Kalau di film apa itu, Lord of the Ring itu apa, Hobbit atau mungkin ya, katanya pernah hidup bersama. Ada Homo neanderthal yang ada di sekitar Eropa, matanya biru, lebih gede, lebih tinggi. Tapi pertanyaannya, kenapa hanya Homo sapiens yang bisa bertahan hidup? Kenapa Homo yang lain itu tidak? Walaupun ada penelitian yang mengatakan sapiens ini baru berusia 250.000, 300.000 tahun yang lalu. Agama dikenal itu baru 15.000 tahun yang lalu atau 17.000 tahun yang lalu. Jadi usia Homo sapiens jauh lebih tua daripada agama yang kita kenal sekarang ini. Homo erectus itu sudah 1 juta tahun yang lalu. Jadi jauh lebih tua juga.
Dampak dari bipedal ini adalah prasyarat fisik berkembangnya otak besar. Tangan bisa melakukan apa saja, sehingga ini menjadi fondasi biologis untuk mengalami yang namanya revolusi kognitif. Otaknya volumenya membesar, jaringan neuronsnya yang menyambungkan neurokorteks, prefrontal cortex, bagian dari neurokorteks, dan juga sistem limbik otak, dan juga batang tubuh otak yang namanya cerebrum, nyambung semuanya. Sehingga tiba-tiba meledak, kita mengenal simbol dan bahasa. Tidak lagu tapi kita bisa ngomong. Nah, apa itu revolusi kognitif? Pak Rizal mau ngomong sistem pendidikan, udah tak ngomong sejarah masa lalu ya toh. Mumet aku, Pak. Apa itu revolusi kognitif? Saya lanjutin ya. Tiba-tiba manusia itu mengenal api. Kalau secara filsafat, saya dulu mengatakan api itu adalah Prometheus. Dia mencuri api dari langit, dari dewa Zeus, kemudian diberikan kepada manusia dengan resiko Prometheus dihukum, cambuk, dipenggal dan sebagainya. Tapi dia mau karena dia menerangi kegelapan yang dialami oleh manusia. Tapi di dalam konteks biologis, ketika manusia mengenal api, maka makanan yang dipakai oleh manusia bisa dibakar, dimasak. Apa dampaknya? Manusia bisa makan makanan itu menjadi lebih cepat. Yang tadinya ketika nggak api, makanan harus dikunyah selama 9 jam, 10 jam. Tiba-tiba manusia mengenal api, makanan dikunyah hanya 1 jam. Gizinya lebih banyak, energinya jadi lebih gede yang dipakai untuk mengorganisir diri. Dampaknya apa? Manusia punya banyak waktu untuk apa? Ngobrol. Makanya namanya sekolah itu adalah waktu luang untuk apa? Ngobrol, tapi ngobrol yang bermanfaat. Namanya sekolah. Akhirnya orang ngobrol di sekolah, ikuti aturan ini, ikuti checklist ini, akreditasi ini, malah orang tidak sesuai dengan hukum dasar manusia itu. Malah kira-kira apa Bapak Ibu yang terjadi ketika berinteraksi di api unggun? Misalnya gitu tadinya ya mungkin ya toh, tiba-tiba meledak bisa ngomong. Manusia tiba-tiba mengenal simbol dan bahasa-bahasa ringan. Kalau di hewan, apakah nggak mengenal bahasa? Mengenal, dia tahu awas ada singa, tahu, tapi itu hanya sekedar awas ada singa sehingga dia lari bertahan hidup. Tapi di manusia dia tidak hanya awas ada singa, manusia tiba-tiba karena ada otak di bagian otaknya, kalau nggak salah di wernikel otak yang bisa memahami sebuah ide dan makna kata, dan ada di otak saya lupa namanya Broca ya, yang bisa menyampaikan ide itu kepada keluar. Manusia bisa ngomong dan mendeskripsikan bahwa di sana tidak ada singa, di singa itu ada gerombolan, ada 10, kemungkinan 1 jam lagi atau 2 jam lagi sampai di kita, sehingga kita mau apa. Jadi manusia bisa memahami dunia ini dengan jauh lebih kompleks daripada hewan tadi yang hanya mengenal bahasa untuk bertahan hidup. Muncullah bahasa. Nah, selain bahasa di dunia, nggak cukup. Loh, aku memahami dunia, tapi kalau orang lain nggak tahu gimana? Akhirnya bahasa dipakai untuk berkomunikasi. Komunikasi ini apa? Ojo salah, gosip. Komunikasi manusia itu gosip, makanya kalau Bapak Ibu, ya ibu-ibu ini seneng gosip, itu alamiah. Nek neng WA isine masak-masak apa piye ora tentang tugas, kuwi alamiah. Itu alami manusia zaman purba itu begitu, gosip. Kenapa gosip Pak Rizal? Gini ya, saya ceritakan filsafatnya ini, sejarahnya. Dulu manusia itu berkelompok, maksimal hanya 150 orang, karena itu adalah angka maksimal dia bisa mengenal satu sama lain secara fisik, bersentuhan. Makanya hewan tuh kalau bergerombol ada 20, 30, 40, 50 hingga 100. Tapi gara-gara ada bahasa, bergosip, jumlah kerumunan itu jadi lebih, jadi 100, jadi 1000. Apa fungsi gosip ini? Gosip ini fungsinya untuk bertahan hidup. Apa? Siapa yang bisa dipercaya?
siapa yang bisa jujur, siapa yang curang. Dengan tahu siapa yang curang, jujur, dan bisa dipercaya, dia bisa membangun relasi di sosialnya itu. Dia tahu sopo sing kudu dihindari, dia tahu siapa yang perlu dikasih tempat, sehingga komunitas manusia itu jadi besar. Jadi gosip itu berfungsi untuk membangun kebertahanan hidup dalam relasi sosial manusia itu. Nah, sekarang gosip itu masalahnya tidak berhenti ngomongin orang. Akhirnya manusia itu gosip itu dipakai untuk apa? Menyimpan memori, menyimpan pengetahuan, menyimpan pengalaman, dan yang paling utama, membangun narasi dan cerita-cerita baru. Apa mui? Kepala suku ini misalnya, kamu tahu nggak, pohon itu ya ada penunggunya. Dan kalau saya duduk di dekat pohon itu, tiba-tiba saya mimpi bahwa siapa saja yang tidak menyembah pohon ini, tidak ngasih upeti kepada pohon ini, itu bisa mati nanti. Panen kita bisa gagal. Oh iya Pak, iya. Dan ternyata kejadian beneran. Padahal itu mungkin hanya kebetulan. Karena hukum alam adalah kebetulan. Dipercaya sama anggota-anggotanya. Wah, sakti yo kayo. Nah, teman-temanku, masalahnya pohon ini ngomong, kalau kamu tidak mengangkatku jadi kepala suku, ini semua kacau balau ini nanti. Gimana kalau gitu? Ya sudah, Anda aja udah di kepala suku, lahirnya jadi kepala suku dia, karena bernarasi, bercerita, entah ngawur, entah apa, ya embuh ya toh. Donald Trump juga begitu kan. Mau di Iran ada ini, jebulane ngawur kan begini toh. Ini kan kabeh dadi percaya. Akhirnya triliunan dolar itu dipakai untuk ngebom kan. Itu cerita. Bener apa enggak tahu. Ini ya, saya mau ngomong sama ibu, ini cerita. Cerita itu asumsi. Berarti apa? Itu scientific. Tidak. Sains itu dasarnya empiris, fakta. Kalau tidak ada fakta, tidak ada kejadian sebenarnya, itu bukan sains. Karena dia ada cerita kepala suku itu, muncullah mitos. Mitos membuat jumlah jadi ribuan, dan ketika kemudian kelompok ribuan itu tanamannya kurang, paceklik, dia bilang, saya baru saja dapat mimpi dari pohon ini. Ternyata desa di sana itu tidak pernah nyembah pohon kita. Gimana kalau gitu? Kita serang saja ini desa itu, kan nggak pernah nyembah pohon kita. Ayo kita serang. Padahal niatnya hanya ingin menguasai pangan yang ada di desa sebelah. Tapi ceritanya bukan cerita menguasai pangan, karena manusia itu pada dasarnya makhluk sosial. Dia punya empati untuk tidak menyerang orang lain. Tapi dengan cerita yang dikarang tadi, manusia jadi percaya untuk membunuh orang lain. Jadi paling gampang ngajak bunuh-bunuhan itu dengan kepercayaan. Saya tidak mengatakan agama ya, kepercayaan dan keyakinan. Ada yang motong-motong video misalnya kan gitu loh sekarang ya kan. Nah ini bisa kacau nanti kalau itu diikuti oleh banyak kelompok, bisa kacau nanti Indonesia ini kalau begitu. Yang penting apa? Berinteraksi sosial. Dan ternyata yang membuat manusia bisa mengontrol dunia adalah interaksi sosial. Bergosip, tetapi isi gosip tidak hanya membicarakan orang lain, tapi membicarakan narasi, cerita baru, dan akhirnya mencipta teknologi, inovasi, sains, ilmu pengetahuan, dan sebagainya itu. Maka GSM ini adalah penyebaran gagasan, bergosip tadi itu, tapi gosip dengan narasi ilmu pengetahuan. Nah, harapan saya akan muncul lahir seperti Kang Ido, Kang Ali yang menyebarkan, yang kita sendiri nggak tahu sudah kemana aja ini. Pak Ali ini nyebarin, Kang Ido ngajak dinas pendidikannya, ngajak 1 BES, 2 BES, saya sendiri nggak tahu sudah kemana aja. Sehingga harapannya masyarakat kita yang tersadarkan dan mendapatkan manfaat